Asal-usul desa Grabagan. Desa Grabagan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Desa ini juga berbatasan langsung dengan Desa Banyubang di sebelah barat, Desa Gesikan sebelah utara, Kecamatan Rengel sebelah selatan, dan Desa Ngandong sebelah timur. Desa Grabagan memiliki cerita yang cukup panjang, di mana pada zaman VOC tahun 1516 Masehi terdapat seorang yang bernama Abdul Subagir yang berasal dari kerajaan Majapahit. Kala itu ia datang ke Tuban untuk menemui Sunan Bonang serta Sunan Kalijogo. Setelah berada di Kabupaten Tuban kurang lebih 5 bulan, ia kemudian bertemu dengan Sunan Bejagung yang memiliki anak angkat dari kerajaan Campa yang diberi nama Cilawi. Pada saat menginjak usia 17 tahun, Cilawi dinikahkan dengan Abdul Subagir atau Singo Grabak. Setelah kurang lebih 6 bulan, Abdul Subagir meminta izin ke Sunan Bejagung untuk berkelana di daerah Tuban dan tiba di daerah bernama Blalak Blulo yang kini dikenal dengan Desa Grabagan. Saat itu Abdul Subagir memiliki keinginan untuk tinggal di sana, sehingga membuat tempat di Blalak Bluluk dan Babat Alas serta membuat sebuah dusun. Setelah bertempat tinggal di dusun di daerah Blalak Bluluk kurang lebih selama 8 tahun, istri Abdul Subagir melahirkan seorang putri yang kemudian diberi nama Sri Katon. 12 tahun kemudian lahir anak kedua, seorang putra yang diberi nama Muhammad Hanafi, dan 16 tahun kemudian lahirlah seorang putri yang bernama Siti Manap. Di samping itu, saat bersamaan di kota Baghdad, ada orang bernama Syekh Jamaluddin yang merupakan keturunan ke-11 dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan mempunyai seorang anak bernama Abdus Somad yang lahir pada tanggal 3 Maret 1607 Masehi. Pada saat Syekh Abdus Somad tersebut berusia 22 tahun, ia berkelana ke luar negeri dan mendarat di Banten. Tepatnya tahun 1629 Masehi. Namun di waktu yang bersamaan, tempat tersebut terjadi peperangan antara VOC dan Sultan Agung dari Mataram yang berhasil merusak benteng tawanan VOC. Pada saat peperangan tersebut terjadi,
Abdus Somad bertemu tawanan VOC yang ternyata seorang prajurit Mataram bernama Simin Lawe. Kemudian Simin Lawe dan Syekh Abdus Somad ditangkap lagi oleh VOC dan ditawan di Batavia, sehingga terjadilah peperangan kedua kali yang dipimpin oleh Sultan Agung, dan akhirnya benteng VOC pun rusak. Alhasil, Syekh Abdus Somad dan Simin Lawe berhasil kabur dan meneruskan perjalanannya ke arah timur dan menetap di Gelagahwangi. Setelah kurang lebih 3 tahun di tempat tersebut, Syekh Abdus Somad dan Simin Lawe melanjutkan perjalanannya ke Kabupaten Tuban dan beristirahat sembari sholat di Masjid Bonang Tuban. Namun setelah melakukan ibadah sholat, Syekh Abdus Somad dan Simin Lawe bertemu dengan juru taman Masjid Bejagung bernama Abi Rawit, yang meminta mereka untuk bertemu dengan Sunan Bejagung. Tak berselang lama, Syekh Abdus Somad dan Simin Lawe bertemu dengan Sunan Bejagung. Setelah tinggal di sana selama kurang lebih 5 bulan, mereka berkeinginan untuk berkelana ke daerah Tuban. Sehingga Sunan Bejagung mengutus mereka untuk pergi ke Blalak Blulu dan diajak untuk babat alas di sekitar tempat itu. Setelah babat alas, kemudian Syekh Abdus Somad dan Simin Lawe membuat tanah persawahan dan diberi nama Grenggeng yang ditunjukkan kepada penguasa atau pemimpin yang berada di wilayah Blalak Blulu tersebut. Selain itu, ia membuat sebuah dusun dan membentuk perangkat dusun. Setelah beberapa tahun menetap di wilayah itu, Syekh Abdus Somad dinikahkan dengan putri dari Syekh Abdul Subakir yang ketiga, bernama Siti Manap, tepat di tahun 1636 Masehi. Sembari menyiarkan agama Islam di desa ini, tidak lama kemudian Syekh Abdul Subakir yang merupakan mertua dari Syekh Abdus Somad meninggal karena hanyut di sungai pada saat perjalanan pulang dari sawah. Dari peristiwa hanyutnya Syekh Abdul Subakir di sungai tersebut, akhirnya daerah Blalak Blulu dinamakan Desa Grabagan, yang diambil dari kata kegrabyak toyo, atau dalam bahasa Indonesia hanyut terseret air. Mbah Abdul Subakir perjalanan pulang dari sawah mau pulang melewati sungai Kegrabyak Kentir. Pada waktu itu istilah kegrabyak sehingga menyebabkan kematiannya. Blalak Blulu kemudian diberi nama Grabagan. Saat itu kepala desa atau lurah pertama desa Grabagan yakni bernama Ki Rodongso
Tembok atau Muhammad Kanafi yang merupakan anak kedua dari Syekh Abdul Subakir. Kita beralih ke tradisi desa Gerabagan. Pelestarian budaya yang ada di desa Gerabagan yang masih dilakukan hingga saat ini ialah tradisi sedekah bumi. Kegiatan ini dilakukan setahun sekali, tepatnya di Sendang Pancur di hari Rabu Pon, di Sendang Bledrug Senen Wage, dan di Makam Dawung dilakukan setiap Jumat Pon. Sementara di makam Syekh Abdul Subakir dan Syekh Abdus Somad sendiri dilakukan setiap tanggal 17 bulan Maulud yang disesuaikan dengan meninggalnya Syekh Abdus Somad pada tahun Hijriyah. Sedekah bumi juga dilakukan di candi. Tiap semua perayaan tersebut dilakukan setahun sekali. Mengenai kepercayaan warga desa Gerabagan ini, tidak diperbolehkan untuk membuat hajatan pada hari Jumat Pahing. Hal ini merupakan salah satu wasiat dari Syekh Abdus Somad. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.